salah satu alasan dari orang kita itu jadi religius itu karena berurusan sama pemerintah. Dan kalau kita bicara mengenai kelas menengah, sebetulnya cerminnya itu munculnya di daerah Jakarta Selatan. Terus terang gue lebih khawatir dengan government 4.0 dibanding industrial 4.0. Masa coba Menteri Keuangan stres takut boarding passnya hilang, kalau nggak dia mesti ganti tiket pesawat. Dan pastikan first class ya bang, ya nggak? Oke, welcome to Total Politik. Akhirnya kita kedatangan orang ini ya. Maha Guru yang tadi kita sebut-sebut. Yoi. Ya kan? Iya. King of Metaphor. Podcast syuting sebelum ini pun juga membahas beliau gitu. Iya. Kalau bahasa itu ngerasani beliau, ya kan. Ini gue agak takzim gue sama beliau ini karena idola dari dulu ya. Muhammad Khatib Basri. Bang Dede. Ini Bang. Halo, apa kabar? Lu jangan so iya gitu dong. Iya. Lu Padahal tadi kayak ngobrol biasa aja ya. Iya, tadi ngomong kata-kata jorok enggak banyak keluar. Mana Bang Dede? Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Waktu Covid dulu masak-masak dan Bang, jadi anak Menteng tuh secara ke status sosialan lu kan dari kecil udah jadi anak Menteng. Itu punya pengaruh nggak Bang? Dan sampai sekarang lu tinggal di Menteng. Banyak orang Menteng yang dulunya Menteng, kayak Rocky makin lama makin ke selatan, Bang. Rocky ke Sentul sekarang. Itu sih karena ini aja, karena emang apa namanya ya? Karena emang domisilinya di sana, nggak ada yang luar biasa. Jadi gua tuh SD di Menteng di Trisula, SMP, SMA Canisius, kemudian kuliah di FEUI. Jadi nggak pernah sekolah lebih dari radius dari 5 km dari rumah gue, makanya agak kurang pergaulan sebenarnya. Oh, FE-nya juga FE Salemba. Iya, Salemba ya? Kan, belum Depok waktu itu. Iya. Dan secara kestatusan dalam pergaulan waktu itu kan sekarang orang nih anak selatan tuh jadi punya leverage. Sekarang lebih hebat anak Jaksel dong. Iya, makanya ada bahasa Inggris Jaksel segala macam kan. Zaman kalau orang tinggal di Menteng tuh udah demografinya udah tua. SD aja udah sedikit loh di Menteng. Karena hampir nggak ada yang punya anak kecil kan. Ya, jadi kalau misalnya yang muda-muda ya tinggalnya Jakarta Selatan sekarang. Itu masih bisa nggak kita definisikan? Bang Dede bagus banget menjelaskan soal kelas menengah waktu itu ya. Itu bisa nggak kita definisikan bahwa daerah-daerah yang selama ini dianggap elite privilege itu dihuni atau digauli oleh orang-orang kelas menengah ke atas gitu. Masih berlaku nggak sih Bang? Apa namanya, rayon-rayon kelas menengah ke atas kayak gitu? Sekarang? Enggak lah. Itu kan daerah itu jadi elit karena peninggalan zaman Belanda dulu kan. Jadi misalnya ya di Ponorogo tuh tinggal siapa, Bung Hatta di situ. Terus Simatupang, ya. Terus sekolah-sekolah juga ada Trisula, ada SMP 1, Cikini. Karena memang zaman itu areal Jakarta itu masih di daerah situ. Tapi ketika kotanya membesar kan mulai pindah ke selatan. Kalau kita bicara mengenai kelas menengah, sebetulnya cerminnya itu munculnya di daerah Jakarta Selatan yang disebut sebagai urban gitu ya. Lihat aja misalnya, kalau misalnya saya kasih contoh gini. Ciri dari kelas menengah itu adalah dia ingin menunjukkan ke status quote-unquote kelas menengahnya itu dari lifestyle-nya gitu. Ya. Makanya kalau di Perancis tuh muncul misalnya di dalam yang disebut sebagai masyarakat kafe. Ya. Nah sekarang lihat aja kalau mau cari kafe ya paling banyak di Jakarta Selatan lah. Ya, karena ini kan juga berubah semua. Misalnya ingat dulu begini, dulu kalau kita makan ke restoran Padang, ya, itu yang muncul di luar itu adalah makanannya.
Coba lihat restoran Padang yang zaman dulu deh, Iya, iya. ya. Di etalasenya Di itu etalasenya tuh makanannya, ya. ya. Sekarang itu orang nggak mau pergi ke restoran yang begitu. Dia pingin duduk kalau datang ke restoran itu di jendela. Karena konsepnya adalah seen and to be seen. Dia kelihatan dan dia bisa ngelihat orang. Karena itu adalah cerminan dari kelas menengah. Dan itu munculnya ya di generasi yang lebih baru di Jakarta Selatan gitu. Jadi itu sih nostalgia zaman dulu lah. Kalau nggak tahu lo kenal istilah Abdul nggak? Abdul tuh abang dulu. Nah itu kalau orang Kita punya 2 kategori Abdul ya. Abdul sama coba abang dulu satu lagi. Kalau Abdul tuh glorifikasi. Iya, iya, Abang betul. dulu begini, kau ini abang ini. Kalau coba abang dulu tuh abang-abang penyesalan. Coba abang dulu ikutin. Coba dulu abang dia. Itu 2 kategori abang-abang ya gitu. Iya, abang-abang penyesalan sama glorifikasi. Iya. Intinya gagal dua-duanya. Iya. Jadi mendefinisikan kelas menengah kan secara politik dianggap raja elektoral. Secara ekonomi juga consumer yang paling tinggi, purchasing powernya whatever lah itu dengan istilah ekonominya ya. Dan Orde Baru waktu itu runtuh juga ketika kelas menengahnya juga semakin terjepit kan Bang waktu itu. Jadi revolusi-revolusi pergolakan politik itu ketika kelas menengahnya sudah tersentuh. Nah, meredefinisikan kelas menengah secara lebih logik sih itu gimana sih Bang zaman sekarang ini? Ini pertanyaan lo susah soalnya. Karena gini, di dalam debat akademi itu kelas menengah itu adalah sesuatu konsep yang tidak jelas. Ya, karena gimana mendefinisikannya? Mereka bukan pemilik modal. Tapi dia juga bukan kelas pekerja yang sebagai worker gitu. Makanya itu secara definisi itu jadi bahan debat terus, tapi kita nggak perlu ngomongin mengenai itulah. Karena gini, kelas menengah itu mulai terjadi dari orang yang manajemen CEO sampai dengan misalnya penjaga toko. Itu bagian dari kelas menengah. Jadi definisi itu range-nya jauh. Lihat aja dari cara berpakaian ya. Kan kalau kita pergi ke hotel atau apa, orangnya pakai dasi. Sama aja itu mulai dari CEO-nya sampai malah owner-nya yang nggak malah pakai dasi gitu kan, ya. Dari cara berpakaiannya tuh sama. Jadi pendefinisinya tuh nggak jelas, makanya gue lebih suka mendefinisikan itu sebagai kelas konsumen. Ya, karena dilihat itu dari besarnya konsumsi mereka dan makin lama itu porsinya makin besar. Jadi kalau lihat datanya McKinsey mungkin ada 120 juta orang mungkin dalam 10 tahun ke depan ya. Kalau World Bank itu pakai yang namanya aspiring middle class. Kelas menengah sama digabung dengan mereka yang ingin jadi kelas menengah. Middle class wannabe. Nah, itu totalnya 120 juta. Itu yang konsumsinya sekitar di atas 6 juta. Di Indonesia ada 120 juta orang yang konsumsinya kurang lebih itu sekitar 6 juta rupiah. Sehingga masuk kategori kelas menengah. Aspiring middle class. Oke. Itu jadi kita lebih baik pakai batas itu. Dan ini mereka adalah kelas yang tadi karena ngomong soal politik, gue menyebutnya itu adalah certified complainer ya, atau professional complainer, pengeluh profesional, karena memang tugasnya kerjanya ngeluh dan nggak ada yang salah dengan itu. Jadi waktu isu itu muncul orang rada skeptis sebetulnya apakah kelas menengah. Gue bilang kelas menengah itu akan punya role melalui keluhannya ini yang terjadi dengan dia viral, dengan dia apa, dan itu provision dari public goods, penyediaan public goods itu akan bisa jadi jauh lebih baik karena mereka ngeluh. Mereka ngeluh. Gue kasih contoh gini lah ya. Itu kan sindirannya sampai ada istilah kelas menengah ngehe gitu ya dulu waktu di sosmed. Gue cerita nih nostalgia boleh ya. Abdul. Karena tadi disebut di Menteng. Jadi gue dulu kalau sekolah itu naik bus tuh sekarang mungkin udah nggak ada. Busnya itu PPD. Ada. Ya, masih ada PPD. Ya. Transjakarta jadi. Transjakarta. Merger. Nah, jadi waktu itu ke Canisius, bus nomor 35.
itu gua sudah sangat happy kalau busnya ada. Karena nunggunya kita nggak tahu datang jam berapa. Oke, penuh, terus kemudian kita naik satu kaki di luar, karena busnya penuh. Nggak ada AC? Nggak ada AC lah. Itu masih pakai karcis pelajar. Itu sekitar tahun akhir 70, awal 80-an. Kemudian akhir 80-an orang mulai ngeluh, kok bus itu kualitasnya nggak bagus. Muncullah yang namanya patas AC. Ya, jadi pertama kali gue tuh merasa happy kalau busnya ada. Setelah itu orang nggak puas, orang kemudian lihat, wah ini nggak enak kalau gini, harus ada AC. Muncullah patas AC. Sampai sekarang udah ada AC-nya, ada busnya, jadwalnya lebih teratur, tapi komplainnya apa? Ada harassment. Jadi lo bisa lihat bagaimana aspirasi itu berkembang gitu ya. Dari tadinya sekedar needs, asal ada, kemudian berubah menjadi wants. Dulu nggak ada ya isu harassment di zaman Lo patas. jangankan PPD. isu harassment, orang busnya aja nggak ada, ya kan? Jadi asal ada aja kita udah happy, kita nggak bakal ngeluh tuh apakah ada AC atau enggak. Tapi itu adalah cerminan bagaimana kelas menengah itu menuntut perbaikan dari kualitasnya. Sekarang kita bicara mengenai harassment kan. Makanya itu jadi concern. Tahun 70-an nggak ada isu itu. Jadi ini peran dari kelas menengah untuk minta perbaikan kualitas publik itu menurut gue itu luar biasa gitu. Nah, Bang, bisa nggak kita bilang kayak gini? Bahwa kalau banyak di masyarakat berpikir needs, ini karakternya adalah masyarakat yang let's say agraris gitu ya. Ketika mereka lebih banyak ngomongin wants, ini udah bergerak ke arah industrial gitu. Betul. Jadi kita tidak lagi bicara asal ada, tapi kita mulai bicara mengenai kualitas. Ya, kualitas makanan dulu asal ada. Gua ambil contoh deh ya. Ini dari generasi, gue tuh suka ngeledekin dulu almarhum Arif Budiman. Arif Budiman. Ya. Karena kalau Arif tuh makan bener-bener fungsinya makan, pokoknya dia lapar dia makan gitu. Jadi Itu realita gitu tuh. realita. Jadi kalau ngajak makan Arif tuh, makan Arif, ini lapar. Ya kita cari. Dia nggak peduli tuh. Mau jenis apa, lapar tuh dia. Tapi kalau misalnya ada yang lain tuh mulai cari, nggak hanya sekedar makan, mesti enak, tempatnya enak. Jadi itu ada perbedaan. Gue nggak mengatakan bahwa Arif Budiman tuh agraris, tetapi tetapi itu kasih contoh tuh bagaimana perbedaannya gitu. Ini Arif Budiman tuh Suhokjin ya, Bang ya. Ya Suhokjin, Ya, kakaknya Suhogi. Sogi ya. Ya. Banyak yang nggak tahu kan. Oh iya benar. Panjang nih story soal Arif Budiman. Artinya kan itu certified complainer. Berarti artinya mayoritas orang Indonesia sekarang kelas menengah dong, Bang. Makanya dibilang sama proyeksinya McKinsey itu mungkin 120 juta dalam 5 tahun ke depan. Kalau ke penduduk kita 270 kan berarti hampir 50%. Ya kan? Dan ini akan makin gede, makin besar lagi. Nanti kalau income per kapitanya naik akan makin besar lagi kelas menengah. Dan itu nggak apa-apa, memang apa ya? Rewel. Dia ngeluh mengenai macet, dia ngeluh mengenai sampah, mengenai apa. Jadi ini gue ngomong ke masa depan, lompat-lompat nggak apa-apa ya. Nggak apa, Bang. Jadi misalnya gini, 15 tahun dari sekarang, itu isu yang besar dihadapi oleh banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, itu adalah urbanisasi. Karena 75% penduduk itu akan tinggal di kota. Jadi 15 tahun dari sekarang, itu isu politik yang mungkin penting adalah air bersih. Karena air laut tuh pasangnya udah naik tuh. Dia masuk Jakarta mungkin sampai separuh Jakarta Selatan kali itu air laut bisa masuk. Ya di bawahnya, sehingga sulit untuk mencari air bersih. Jadi mungkin 15 tahun dari sekarang demand untuk clean water itu akan sangat tinggi. Kemudian kita nggak pernah bayangin isu yang besar apa? Parkir. Iya, Ya, benar tuh. fasilitas umum. Itu mau parkir di mana tuh? Itu akan jadi bisnis besar tuh. Kita makan di Senop aja susah tuh, Iya Bang, kan? parkir di mana ya? Ya, apalagi 15 tahun dari sekarang. Kemudian sampah. Ya, macet. Jadi gue membayangkan mungkin
20 tahun dari sekarang itu kalau pemilihan presiden isunya adalah dia bisa nyelesain macet nggak, dia bisa nyelesain sampah nggak, ya. Nah ini kan cerminan dari urban kan, bahkan desa-desa itu juga akan nanti menjadi lebih modern, akan jadi role dari kelas menengah itu akan semakin penting di situ. Nah, gimana dengan public services, Bang? Misalnya pengurusan izin-izin, mempermudah birokrasi. Kan kita hidup di tengah-tengah aturan-aturan birokratis yang harus kita jalani. Gua sih pengennya semuanya SIM seumur hidup, KTP seumur hidup, paspor seumur hidup, biar nggak usah ngurus-ngurus lagi, Bang. Tapi kan negara nggak mengatur begitu kan. Nah, dari sektor itu gimana, Bang? Mestinya harus mengikuti. Gue bahkan membayangkan ya, teknologinya tuh ada, tapi mesti dipikirin tuh ya. Itu adalah sebetulnya kalau satu hari di negara itu bisa gunakan blockchain. Ya, itu nggak ada lagi isu kita bawa KTP kemana-mana. Karena data kita sekali masuk di blockchain, di dalam birokrasi, itu datanya kan nggak bisa di-unwind. Ya, jadi kalau itu KTP-nya masuk di semua bank di mana yang terkonek, pasti akan jadi satu. Kan? Nggak perlu fotokopi KTP nggak lagi, perlu lu lagi. simpan di dompet kan, Ya, Bang? kan? Ada kan standby. Nggak ada lagi. Biasanya, Jadi kan? kalau itu dilakukan misalnya di dalam blockchain, part dari situ, nggak ada yang bisa nggak ada yang bisa ngeluarin. Kan? Ya, dan semuanya jadi transparan gitu. Jadi memang ini pertanyaan ini penting karena terus terang gue lebih khawatir dengan government 4.0 dibanding industrial 4.0. Karena pemerintah itu sulit sekali untuk catch up dengan perubahan. Jadi misalnya gini, bayangin ya, gue masih ngajar di FEUI. Gue tanya sama mahasiswa gue, siapa di antara kalian yang masih kirim surat ke pacar? Nggak ada yang angkat tangan. Ya, karena fenomena kantor pos itu udah nggak relevan. Kecuali kalau mengirim box barang gede atau apa ya. PT Pos sekarang dari marketplace ini, Bang, apa? Ya. Nganter-nganter Betul. jasa. Ya, kan? Jadi dia harus berubah jadi sama BLT, Bang. Iya, bansos. Iya. Bantalan sosial. Iya, sama creative space. Tempatnya soalnya premium. Lanjut. Jadi dia nggak lakukan lagi fungsi seperti itu. Mahasiswa juga itu dia nggak ada yang ngirim surat yang romantis gitu panjang. Dulu tulisan Abang itu tangan. ngirim. Ya zaman itu kan gue graduate sebelum Google. Gue adalah generasi yang lulus kuliah sebelum Google. Ya, sebelum ada Safari, sebelum ada ini kan. Jadi semuanya masih manual. Nah, kembali ke cerita itu. Jadi disrupsi itu akan selalu terjadi. Oke, disrupsi akan selalu terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan begini. Makin lama itu disrupsinya akan makin cepat. Ya. Jadi kalau misalnya kita tanya sama generasi yang muda sekarang, dia kenal disket, dia udah nggak tahu lagi. Floppy Ya kan? E, 3,5 floppy E itu udah nggak ada. Floppy disk dia nggak tahu, ya kan? Bahkan yang lebih muda lagi kan berubah tuh dari floppy kepada CD kan, ya, yang kita burn CD-ROM. Kemudian berubah lagi flash disk. Sekarang orang nggak bawa lagi flash disk karena datanya kan ditaruh di cloud. Nah, gue cuma mau cerita bagaimana product cycle tuh berubah. Nah, poin gue adalah gini. Kalau pemerintah bikin regulasi, gimana dia bisa bikin regulasi kalau barangnya itu cuman ada selama 6 bulan? Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini. Karena barangnya terus benar. Dia misalnya bikin aturan nih mengenai flash disk. 6 bulan lagi flash disk tuh udah nggak ada, udah diganti cloud. Dia bikin aturan nih mengenai cloud, ya kan? Ternyata cloud udah diganti lagi yang lain. Baru dibahas sama DPR atas dasar demokrasi kan. Atas nama demokrasi dibahas panjang melibatkan masyarakat. Ya kan? Barangnya udah nggak ada. Nah, terus kemudian pertanyaannya adalah posisi pemerintah mesti bagaimana gitu dalam kondisi seperti itu di mana inovasinya datang begitu cepat, regulasinya selalu terlambat. Nah, yang paling ideal jawabannya itu adalah agile birokrasi. Tapi itu nggak mungkin. Agile birokrasi itu adalah oksimoron. Birokrasi itu nggak mungkin bisa agile. Coba bayangin kalau birokrasi agile, saben sebentar berubah, itu orang bingung. Karena terlalu banyak diskresi. Nah, jadi ini yang menurut gue harus ngerubah mindsetnya dari agree on rules kepada agree on principle. Nah, bedanya apa tuh, Bang? Bedanya kalau bikin undang-undang nggak boleh lagi ngatur 1, 2, 3, tapi ide besarnya itu mau apa. Jadi misalnya di dalam fintech apa sih yang mau dijaga misalnya, atau inilah
produk kayak gini, komunikasi apa sih? Pokoknya jangan hoax misalnya. Apalagi ada protection untuk apa gitu. Itu aja, mengenai caranya gimana nggak usah diatur. Karena itu nggak relevan, 6 bulan lagi nggak relevan. Ya, fintech misalnya, bikin peraturan yang begitu detail, itu nggak bakal relevan. Ya, karena 6 bulan lagi teknologinya beda. Jadi pertanyaannya adalah government itu siap nggak untuk itu? Dimanapun di dunia nggak akan pernah siap untuk itu. Makanya dia harus berubah dari fokusnya itu kepada prinsipnya dan bukan ngaturnya. Jadi aturan tuh selalu telat dibanding inovasi itu Bang ya. Itu pasti itu ya. Pasti. Sebuah keniscayaan. Nah, kita kan punya produk aturan baru nih Bang, Undang-Undang Cipta Kerja yang katanya Omnibus Law. Ini adalah sebuah terobosan dan revolusi baru untuk tadi menjawab tingginya uncertainty dan kelas menengah yang semakin pengen cepat, semakin jelas, konkret ada di depan mata gitu. Bang Dede ngeliatnya gimana? Gini, gue waktu ini Abdul ya, abang dulu. Iya, Gue waktu di dia kasih ini dulu, gue kasih apa? Ini dulu apa? Waktu di BKPM, ya. Dulu kan jadi kepala BKPM. Belum menteri investasi Bang ya? Sekarang udah jadi menteri investasi ya. Itu gue bilang bahkan di dalam sidang kabinet. Salah satu alasan dari orang kita itu jadi religius itu karena berurusan sama pemerintah. Ya, ini gue tahu nggak kenapa? Gimana? Karena begini, setiap kali pengusaha itu mau apply untuk izin investasi, izin usaha segala macam, dia tuh nggak tahu prosesnya, jadi kayak black box. Dia kalau ditolak juga dia nggak tahu kenapa ditolak, ya kan? Dia juga nggak tahu kenapa ditolak. Terus nggak ada, semuanya itu benar-benar black box. Jadi the only thing that they can do is only pray to God. Ya, lo berdoa aja sampai satu hari kantor pemerintah itu bilang bahwa ini aplikasinya sudah disetujui. There is nothing you can do kecuali berdoa. Nah, ini adalah kondisi di mana uncertainty-nya tuh begitu tinggi. Jadi waktu itu makanya gue bikin yang disebut sebagai online tracking. Idenya sederhana, kayak kita beli buku dari Amazon. Kita kan bisa cek bukunya tuh ada di mana. Jadi aturan pada waktu itu yang dibikin adalah kalau investor itu mau apply untuk aturan, kita kasih pin, dia bisa tahu di meja mana dokumennya ada. Jadi sampai mana dari nih, situ stucknya di mana nih? Jadi dia bisa bilang, itu surat gue udah 3 hari di situ nggak gerak-gerak tuh, misalnya. Dan kita bikin SOP. Nah, ini gue cerita ini kenapa? Karena problem terbesar dari soal birokrasi kita itu adalah uncertainty, ketidakpastian. Kita nggak bisa tracking prosesnya, kita nggak bisa, sehingga akhirnya itu menjadi sangat mahal untuk doing business di Indonesia. Uncertainty ini munculnya dari 3. 1, antar pemerintah pusat. Jadi bisa aja pada waktu itu misalnya sudah di-approve oleh satu kementerian, di kementerian lain itu nggak setuju. Ya, kenapa? Karena undang-undangnya beda. Ya. Kemudian jadi problem pertama tentu di dalam kementerian sendiri. Ya, antara satu bagian dengan bagian lain bisa beda, tapi itu bisa di-solve sama menterinya. Setelah itu adalah antar kementerian. Jadi si menteri ini setuju, menteri lain belum tentu setuju. Itu masih bisa di-solve juga lewat rapat Menko. Yang ketiga yang paling berat adalah pemerintah pusat dengan daerah. Ya, jadi 3 itu yang kemudian jadi isu. Nah, karena itu harus dibuat sebuah aturan yang bisa bikin kepastian. Jadi isunya di dalam Omnibus itu sebetulnya adalah kepastian hukum, streamline regulation segala macam. Itu jadi itu soal yang sebetulnya mau dicoba diadres karena tadi misalnya kayak sekarang ya, untuk walaupun belum sempurna dibuat yang namanya OSS, ya. Supaya proses di dalam pengajuan itu lebih pasti. Kalau kriterianya jelas dia bisa approve gitu loh. Sebenarnya di era zaman ke zaman udah ada versi OSS-nya masing-masing kan Bang? Betul. Satu pintu tuh kan dulu itu istilahnya satu pintu tapi banyak jendela.
Jadi datang di BKPM, dia dapat izin prinsip. Iya. Cuman dia harus persetujuannya di banyak kementerian lain. Oh, tetap aja harus ngider. Dia tetap harus ngider. Oh, Gitu. Sekarang kan ditaruh di dalam. Nah, ini yang jadi di dalam omnibus tuh sebetulnya buat investasi itu yang penting adalah kepastian. Nah, Bang, coba kasih dulu perspektif sebelum nanti menjelaskan gimana undang-undang ini jadi revolusi baru gitu lah ya dalam terobosan tadi. Selama ini yang kacau tuh kayak gimana sih, Bang, misalnya? Kan begini Bang, saya ini Iya, tambahin. kacau terus Pak Jokowi dulu sempat ngeluarin 16 paket kebijakan ekonomi 16 Iya, ya. iya, iya. Nah, itu jadi dianggap tidak efektif juga mungkin kan. Nah, Iya. itu apa yang membuat itu tidak berjalan dengan efektif juga? Padahal itu kan pada prinsipnya kan ingin menderegulasi, banyak sekali regulasi gitu kan. Gini, ini apa namanya? Pengalaman di pemerintahan ya. Iya. Birokrasi itu senang kerja dengan checkmark. Jadi aturannya dia bikin, kalau udah tuh dia bilang ini udah. Dia nggak tahu apakah itu bisa dijalanin atau enggak. Jadi karena itu kalau mau bikin peraturan harus dicoba disimulasi. Gue kasih contoh sederhana nih kembali lagi karena ngurusin kayak ginian dulu di BKPM ya. Dulu ada form sederhana mengenai pendaftaran investasi. Ya. Terus mau dikeluarin itu kan walaupun kayak gitu harus persetujuan kepala, kepala BKP, ya kepala, ya persetujuan. Terus gue bilang waktu itu, ini form ini kita sosialisasi dulu ya. Orang-orang di kantor bilang ngapain form gitu disosialisasi, ya kan? Gue bilang kita mesti tes, ini bisa dipakai atau enggak. Jadi dikumpulin lah, mereka agak males tuh waktu itu. Jadi dikumpulin lah lawyer, pengusaha kumpul, jadi ada semacam FGD gitu. Kita bilang, terus gue bilang, coba tolong isi form ini dalam 15 menit bisa selesai nggak? Gitu. Karena sebelumnya gue bilang sama tim gue gini, itu kalian pernah booking hotel nggak? Dia bilang pernah Pak. Kalau booking hotel butuh konsultan nggak? Enggak. Kenapa? Gampang. Karena gampang, persis. Jadi gue bilang ini yang jadi masalah adalah kenapa orang butuh konsultan. Itu karena untuk aplikasi investment susahnya setengah mati. Kan kita mesti bikin idenya itu segampang orang bikin booking hotel kan. Iya. Jadi form itu juga ide yang sama. Dicoba lah. Ini semua orang bilang ini ngapain pakai FGD dicoba untuk form. Di tengah jalan tiba-tiba ada satu lawyer yang tunjuk tangan. Ini udah lawyer ya? Lawyer tunjuk tangan. Dia tanya satu pertanyaan sederhana. Dia bilang gini, ini ada kolom mengenai jumlah produksi dalam satuan unit. Jadi misalnya kalau dia produksi besi berapa ton, berapa apa gitu. Dia tanya, klien saya itu perusahaannya Pak, beberapa produk. Ada yang padat, ada yang cair. Saya mesti masukinnya apa ini? Ini kan sederhana kan? Tapi itu kalau dimasukin di komputer nggak ada kolomnya. Lo bisa bayangin kemudian orang datang tuh, aneh, iya kan? Dia datang kemudian yang ngurus orang di BKPM, wah nggak bisa. Terus karena dia harus ngambil keputusan, dia bilang berubah aja jadi liter, kan celaka itu. Iya. Ya, jadi kayak gini tuh mesti disimulasiin. Jadi ini yang create uncertainty di banyak hal. Dan akhirnya lu rubah tuh Bang. Itu rubah. Jadi kemudian disesuaikan dengan itu. Jadi mesti disimulasi. Jadi kembali lagi ke paket yang 16 itu, checkmarknya ada. Tapi akhirnya nggak bisa dijalanin. Makanya ada istilah OSS zaman itu disebut sebagai ora sampun-sampun gitu. Barangnya nggak jadi-jadi itu barang gitu. Ya, karena persoalannya apa? Misalnya, kasih contoh gini. Ada sebuah kawasan, ada tambang di bawahnya, atasnya hutan. Dua-dua punya undang-undang. Terus mana yang mesti diturutin? Nah, ini kan mesti diselesaikan. Nah, ini yang kepastian kayak gini itu menjadi sangat penting. Ini gua nggak seneng untuk ngomongin ini ya. Bagaimana kepastian tuh penting ya. Gini, zaman Pak Harto itu korupsinya tinggi banget. Korupsinya tinggi banget. Kita tahu lah, orang kalau bicara mengenai itu tinggi. Tapi kenapa pada waktu itu pertumbuhan ekonominya, investasinya tinggi?
Berarti kalau kita ngelihat seolah-olah nggak ada hubungan dong antara korupsi dengan ini. Iya. Orang Meja happy-happy. meja juga banyak dulu, Banyak. Bang. Ya. Persoalannya adalah yang membedakan pada zaman Pak Harto itu proses korupsinya efisien. Karena apa? Dealt with a single family. Jadi kalau misalnya power house-nya, power broker-nya setuju, itu dari atas sampai bawah beres. Satu komando Bang ya. Satu komando. Tegak lurus Ya, kan. tegak lurus. Tegak lurus perintah lurah. Ya kan? Kata Dari yang atas sering kita bawah dengar. selesai. Jadi orang itu bisa pasti. Oke, gua keluarin segini mungkin gitu. Ada cost-nya juga pasti Ada kan? cost-nya, dia internalize, beres. Tapi pada waktu kita rubah dari sistem otoritarian kepada demokrasi, itu terjadi fragmentasi dalam kekuasaan, di mana power brokernya itu jadi banyak. Ada pusat, ada daerah, ada Ada macam-macam. parlemen. Nah, itu yang kalau di dalam konsep political economy namanya transaction cost per bribe-nya naik. Karena setiap tempat itu mesti dikasih. Jadi yang muncul itu adalah uncertainty. Sehingga makanya gue bilang tuh there is something worse than organized corruption, which is unorganized corruption. Nah, itu yang kemudian membuat isunya tuh jadi muncul mengenai uncertainty itu. Jadi zaman Pak Harto itu korup tapi certain. Nah, ini di sini buruknya orang bisnis. Kalau dia pasti, dia tinggal hitung itu. Biayanya lebih kecil nggak dibandingin dengan benefitnya. Kalau biayanya, kalau pasti gue bayar segitu, gue dapat return, gue lakuin. Ya. Tapi walaupun korupsinya sekarang misalnya lebih kecil, cuman nggak kelar-kelar ini barang. Iya. Itu lebih berat. Makanya isunya adalah soal uncertainty itu gitu. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini mencoba untuk beri kepastian tadi, Bang. Betul. Karena kalau dengan begitu dibikin, kan persoalannya adalah antar undang-undang itu bisa bertentangan. Iya. Makanya dibikin yang disebut sebagai omnibus. Ya. Jadi ada yang dihilangin, ada yang ditambah, semua itu konsisten. Bang, yang agak fatal pertentangan undang-undang ini bisa kasih contoh nggak, Iya, Bang? percekcokannya gitu, Iya, Bang. Nah, supaya kita yang- bisa kasih gambaran yang gitu, Bang. didamaikan di sini gitu. Ya, yang didamaikan oleh Iya. Ciptaker ini. Banyak di dalam konteks ini. Dulu itu ya misalnya gini, ada isu, gue belum cek di yang sini, gini, dari undang-undang investasi kan kita harus memprotek yang disebut sebagai sanity dari kontrak. Ya, jadi kalau misalnya investasi asing masuk ke sini atau orang udah punya investasi di sini, dia diprotek sahamnya tuh sekian persen. Pada waktu lupa tahun 2014 atau apa, itu ada aturan dari pertanian di mana dibatasi bahwa asingnya itu harus kurang dari 50% atau apa. Oke. Itu kalau dijalankan itu berarti kan expropriation. Itu nasionalisasi. Kita bisa dibawa ke exit tuh. Oh iya ya. Jadi soal-soal kayak gitu. Kemudian misalnya satu lahan, di atasnya hutan, di bawahnya tambang. Mau ikut yang mana? Aturannya saling bertentangan. Saling bertentangan. Karena kan kalau tambang boleh digali, di atasnya kalau ada hutan kan nggak boleh digunain. Oh, oke. Ya kan? Jadi itu persoalan Iya, yang ya. muncul, itu real tuh. Iya iya Ya. iya. Terus misalnya pemerintah pusat dengan daerah. Nah, ini juga Ya, pemerintah pusat daerah. Daerah bisa bikin perda. Nggak boleh di overrule kan? Kan ada MK-nya waktu itu kan, ya, yang nggak bisa di overrule. Terus gimana sementara aturannya bertentangan sama pusat gitu. Jadi itu contoh-contohnya misalnya. Oh, dan itu Dan waktu itu kan pernah juga ya Pak Jokowi mengumpulkan semua perda-perda bermasalah itu, Bang. ada sekian ribu gitu. Iya, ada Tapi banyak. itu pun katanya ya ada Pak Cahyo waktu itu. Kita ngajuin sekian ribu gitu ya untuk didiskualifikasi. Iya. Kita udah diskualifikasi dibatalin lagi sama Mahkamah Agung. Iya. Nggak boleh gue katanya. Gimana susah. Frustasi juga, Bang, karena aturan kan harusnya gini, Bang. Logikanya kan semakin banyak aturan mengatur, semakin bagus, semakin tertib, ordernya semakin bagus, kepastiannya semakin tinggi karena diatur. Iya benar.
Benar. Logiknya kan gitu Iya, betul, kan. Nah, kenapa itu tidak berlaku dalam kejadian kehidupan kita selama Karena- puluhan tahun sebelum ada ciptaker? Karena setiap pemerintah, setiap kementerian itu kan pingin tetap ada dong, ya, supaya dia nggak dibubarin. Gimana caranya? Dia harus punya undang-undang. Oh gitu. Kalau udah punya undang-undang kan nggak bisa dibubarin. Ya. Yang mengatur kemudian dia bikin. Jadi makanya soal dari harmonisasi itu jadi penting. Gitu. Iya. Jadi setiap kementerian dia punya undang-undangnya, Direktorat Jenderalnya punya undang-undangnya. Yang bisa jadi antara satu sama lain itu Iya. bertentangan gitu. Iya. Oh, berarti KSP itu bisa dibubarin ya, Dir? Karena Kepres ya, itu bukan undang-undang ya. Itu bukan undang-undang. Iya, Itu bukan Kepres. undang-undang. Iya, iya. Itu bukan. Kemenseknek yang nggak bisa. Iya, Kepres nggak Karena bisa. harus ada undang, harus perpu Iya. membubarkan ya kan. KSP. Itu kan udah politik banget tanda gitu. Nggak boleh. Kita harus menjaga beliau tetap di Komisaris Utama Mandiri. Bajunya udah mandiri banget. Nabung lah di Mandiri. Iklan lah bang sini bang. Masuk tuh barang. Kita memakai nasabah. Nah, ini tapi kan masalahnya gini, aturan ada. Tadi kata Bang Dede, ini mengharmonisasi artinya Omnibus Law ini serta-merta melikuidasi aturan-aturan yang dianggap sama atau bertentangan dengan Idenya maunya begitu ya. Karena Ya. kan ini nanti gini. Ini kita bicara fair. Ini undang-undangnya kan udah lewat. Ya. Udah lewat tuh artinya udah disetujui parlemen. Challenge berikutnya kan adalah di PP. PP. PP-nya itu mesti dipastiin nggak bertentangan satu sama lain juga gitu. Iya. Karena Udah bikin kayak begini ya, Bang ya. Iya. percuma. Mengawal PP ini berat juga ya bang ya, Oh, karena berat. lintas kementerian segala Karena macam. lintas kementerian, dan jangan lupa ya, resistensi dari omnibus itu yang paling banyak datang justru juga dari pemerintahnya juga. Karena kan omnibus ini Melikuidasi wewenang. melikuidasi wewenang, ya kan? Kalau dia nggak bersedia, apa yang dia lakuin? Dia bikin PP-nya supaya dia tetap berwenang gitu kan? Oh, Jadi- Itu ya nature kan? of power-nya memang gitu Ya bang. pasti dong. Kalau nggak, apalagi kan? Apalagi yang bisa di ini? Iya, iya, iya. Ya, pegawai negeri gajinya nggak besar, apalagi yang kalau Iya. kekuasaan yang harus di ini kan? Ya by nature kan begitu gitu. Iya. Jadi itu yang mesti dijaga juga PP-nya. Kalau nggak, dia akan tetap jagain di mana wewenangnya itu harus ada gitu. Nah bang, World Bank sendiri dalam indikatornya Worldwide Governance Indicator nih, gue baca di sini makanya gue bisa hafal ya. Itu kita tuh jelek, kurang baik lah. Nilainya 40,38 gitu. Artinya nggak bagus-bagus amat gitu. Dalam penegakan hukum. Gimana enforcement dari aturan-aturan yang kita punya gitu. Kembali lagi, gue bukan orang legal ya. Ya tapi kan Tapi lu bekas menteri, bekas kepala Iya. BKP, aturan di bawah lu luar biasa banyak. Yang paling penting itu adalah certainty, kepastian hukum, kontrak. Makanya yang tadi gue kasih contoh mengenai investasi di dalam pertanian. Ya, udah ditetapkan sekian persen. Itu nggak bisa tiba-tiba di tengah dirubah bahwa aturannya. Itu jadi kayak gitu tuh mesti dipastikan bahwa itu ada. Karena kalau nggak, investor tuh akan berurusan dengan soal-soal yang menurut mereka tuh bener-bener bikin bingung karena kepastian hukumnya nggak ada. Sekarang gini deh, ini kembali lagi, ini cerita di zaman itu. Gue tuh sampai pada waktu itu bikinnya yang Itu disebut kepala sebagai- BKPM. Kepala BKPM, Investor Relation Unit ya. Karena apa? Informasinya tuh nggak jelas. Terus kalau orang nggak jelas informasinya, dia mau ngapain? Dia mau nelpon. Coba telepon kantor pemerintahan, nggak bakal dia angkat. Iya bener Iya. juga. Gue telepon kantor gue sendiri, nggak ada yang ngangkat. Lu coba tuh. Ya, sampai gue hafal tuh. Tekan 0 atau tekan Iya. 0 untuk bantuan operator atau Iya. tekan extension yang Anda tuju. Karena nggak ada yang ngangkat telepon di kantor gue. Extension pun kita nggak tahu Kita kan. nggak tahu kan. Heeh. Makanya orang di sini itu selalu kalau dikasih nomor telepon kantor nggak mau, dia mintanya handphone. Karena proses itu nggak terjadi gitu. Sampai akhirnya gue bikin aturan, setiap pembicaraan gue rekam. Supaya telepon dari investor itu diangkat. Orang pada waktu itu takut. Tapi tujuannya adalah dengan Investor Relation Unit direkam. Tahu training apa yang perlu dikasih. Apa? Jadi misalnya pada waktu itu di BKPM
itu nggak ada keseragaman ngangkat telepon tuh, ada yang assalamualaikum, ada yang selamat pagi, ada yang apa, Ada yang sekuler, Ya. Jadi ada yang nasionalis religius. asal kalau nasionalis religius pembukaan assalamualaikum, penutupan merdeka. itu nggak ada standar. Jadi pada waktu itu gue minta pahala. Pahala. Sekarang Wamen BUMN. Waktu itu dia di mantap Bank Mandiri. juga. Gue telepon dia, bisa bantu nggak untuk bikin training cara ngangkat telepon. Ini dari hal yang paling basic. Iya, ini Setelah itu kayak yang viral Satpam BCA itu ya Ah, bisa melayani ya kan Bang, ya benar, kan? benar. Terus kemudian pada waktu itu di World Bank managing directornya adalah Bu Sri Mulyani. Ya telepon dia. Nih gue punya anak-anak ada 10 orang, bisa dilatih nggak nih kalau nanganin ini kayak apa. Akhirnya kita bikin yang disebut sebagai ISO tuh. Jadi yang namanya front office tuh standarnya tuh Iya. kayak apa gitu. Oh. Supaya ada kepastian, ada benchmark di internasional. Iya, iya, Jadi tuh hal-hal kayak gitu tuh mesti ini gue cerita ya, ini agak kemarin waktu di Harvard gue cerita ke presidennya, dia geli. Ya. Jadi tahun 2012 itu website BKPM kalau kita baca, gue sendiri nggak ngerti itu. Bener, aturannya lengkap, tapi nggak ada apa ya, nggak ada, kita nggak tahu caranya gimana tuh. Aturan itu digunain untuk apa nggak tahu. Jadi waktu itu gue bilang, coba kita betulin websitenya. Ini kan paling sederhana. Kalau betulin website kan nggak perlu sidang kabinet, nggak perlu persetujuan DPR, bisa kita lakuin segera. Nah, terus masalahnya staff gue waktu itu bilang, ini perlu training Pak, sama perlu budget. Wah, betulin website aja mesti ada duitnya kan, repot. Jadi gue bilang pada waktu itu gini deh, coba tanya ke World Bank, itu the best website untuk investment board apa? Nah, mereka cek itu waktu itu adalah Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica. Menarik. Siapa main bolanya Costa Rica? Mau butuh Sese Seko. Sama siapa kiper Real Madrid? Navas. Iya. Oke. Costa Rica. Jadi gue bilang ini joke-nya ya, tentu nggak Lor. sepenuhnya begitu. Gue bilang gini deh, coba lihat website Costa Rica. Lo rubah tuh nama Costa Rica jadi Indonesia, lo rubah angkanya. Kira-kira begitulah. Jadi struktur dari website kita pada waktu itu sama strukturnya sama Costa Rica. Costa Rica. Karena itu adalah cara yang paling gampang gitu. Tapi the best website was Costa Rica. Waktu itu ya. Jadi waktu zaman itu 2012. zaman ya? itu, jadi ke April kemarin di Harvard ngajar bareng sama Presiden Costa Rica tuh Laura Chinchilla. Gue cerita mengenai itu dan dia bilang betul bahwa Costa Rica itu adalah investment board-nya terbaik di dunia. Jadi ini sebetulnya kembali lagi ke bagian mengenai gimana menciptakan certainty. Jadi websitenya jelas, Iya. ya. Kemudian telepon diangkat. Kemudian ada online tracking. Iya. Jadi kalau apply tahu ada di meja mana. Itu kan sebetulnya ceritanya cuman soal kepastian. Iya. Itu kompetensi apa yang dimiliki Costa Rica itu ternyata Bang? Yang bisa Dia jelas. Kita dulu ya, Jangan-jangan dia otoriter, Bang. enggak juga. Dealing with the Costa only Rica one nggak family misalnya. Costa Rica nggak otoriter, bahkan militernya dia abandon. Supaya uangnya bisa dipakai untuk apa namanya, alokasi Oh gitu. untuk welfare, untuk kesehatan. Dia nggak percaya akan diserang sama Putin ini. Ya. Karena dia selain nama Nggak ada Dia kalau diserang ketakutan itu. nyerah dia, nyerah. Iya. Ambil aja Pak, ambil. Ambil Pak Putin. Jadi dia ciptain kepastian di dalam proses. Ini yang sebenarnya di dalam Omnibus mau dilakukan. Jadi misalnya kayak sekarang ya UMKM. Ini kan kita nanti mesti lihat implementasinya. Kalau kriterianya jelas, memenuhi 1, 2, 3, dia apply untuk UMKM, maka approval-nya itu otomatis. Jadi nggak perlu lagi. Nah dulu di BKPM itu terus terang aja, orang ditolak, dia nggak tahu kenapa dia ditolak. Gimana dia mau betulin coba? Dia untuk dia kenapa ditolak aja dia nggak tahu. Gimana dia mau apa namanya betulin? Itu yang kemudian dicoba diperbaiki gitu. Ya harusnya kan kita bisa dengan sangat mudah ya Bang ya, mencontoh private sector. Misalnya Pak Jokowi waktu itu, gue inget banget tuh, gue jadi wartawan Pak Jokowi di Balai Kota, dia keliling ke kelurahan-kelurahan. Gue mau front office-nya kelurahan tuh kayak bank. Ya. Itu jadi dirubahkan akhirnya segala kan sesimpel itu Bang. Kita udah punya kita udah punya gambaran gimana yang mudah
pelayanannya baik dan ada Ya, kepastian. lu nembak cewek aja minimal lu tahu alasan ditolak. Betul. Iya, gue nggak akan nembak kalau gue nggak Ya, tahu ini pasti gue diterima. Nggak, kalaupun ditolak bilang mau fokus kuliah gitu. Jangan yang tiba-tiba nggak balas WhatsApp itu kan, atau di blok gitu kan. Ghosting, Salah ghosting, apa kan. gue? Kalau ditolak kan juga nanya, Iya. kenapa? Gitu Iya. ya. Penjelasan gua. Ya kan Gue nggak minta pernah penjelasan. nanya dia. Kamu gila katanya. Iya. Kalau ditanya kenapa pasti dia bohong. Iya. Walaupun bohong minimal ada Minimal ada penjelasan. penjelasan. Ketek lo bau. Ini Nggak mungkin penjelasan kita ngomong gitu. enggak, Bang. Penjelasan Dikit ya. pun enggak ada kan. Misalnya gitu. Misalnya. Ngomong apa nih? Iya. Oh iya, Bang ini. Oh iya. Kan sebenarnya kan tinggal contoh aja kan. Betul. Private sector gitu. Iya kan apa itu kenapa nggak dilakukan sih Bang? Maksud gue. Kembali lagi ke cerita gue tadi mengenai birokrasi. Oh iya, ini masalah Karena- rule of the Ya karena game-nya ya. semuanya itu mau diatur. Itu emang doyan mau mau ngatur tuh emang bagian Bang, dari. setelah jadi menteri Hmm. lo di pemerintahan, lo masih punya prinsip yang sama nggak? Sama. Bahwa Banyak hal itu yang selama ini lu dakwahkan kemana-mana nih, sama. sebagai Banyak hal itu. Gue kasih contoh ya. Ya ini kalau ditanya sama menteri-menteri dia geli-geli malu gitu ya. Ya kenapa? Misalnya gini. Kalau pergi ke luar negeri kan boarding pass-nya harus disimpan dong. Karena itu bukti ya. Bukti bahwa pergi ke luar negeri. Saat yang sama, paspornya kan harus dicap. Kan kalau masuk misalnya pergi ke Amerika kan ada bukti paspornya. Orang nggak mungkin bisa bisa dapat cap Amerika kalau nggak pergi dong. Nah ini sekarang misalnya boarding pass pergi hilang, boarding pass pulang ada, tetap ganti. Hah? Iya, padahal orang nggak mungkin bisa pulang kalau dia nggak bisa Cuma pergi. gara-gara boarding pass-nya hilang. Nah, jadi aturannya itu dibikin segitu rigid. Jadi gue bilang waktu itu, ini kenapa nggak masuk akal? Karena memang kelakuan kita juga. Ada juga usaha untuk bikin boarding pass palsu gitu. Oh. Jadi itu karena Sebenarnya karena sesama kawan aja gue tahu kelakuan kawannya nih kan. jadi akhirnya berarti. semuanya itu harus diatur gitu. Itu harus diatur. Gue juga Nature-nya. bilang tuh, ini kan nggak masuk akal. Masalahnya ada banyak kasus di mana diciptakan boarding pass palsu atau apa, macam-macam Iya. stempelnya. Jadi kalau misalnya ke luar negeri itu bahkan udah ada meetingnya di sana, udah jelas masuk Amerika, harus dicap lagi di konjen Iya. untuk bukti bahwa benar-benar ada di sana. Iya, apa istilahnya itu Bang? Gue lupa lah SPD, itulah. Iya, SPWD ya. Sekarang bahkan kalau Otoritas, iya. pakai handphone kan, Iya. ada bukti bahwa ada di sana gitu. Iya. Itu adalah Tapi cap masih Bang, otoritas teman kita tuh ngapain lu ke misalnya apa gitu ke sekolahan atau kampus gitu. Minta cap kampusnya, Bos. Bos sudah hadir di situ. Aku bilang buset kan kita kan bicara di sini gitu. Iya, makanya ini tipu menipu yang mereka itu saling nggak ngerti kalau mereka saling tipu, Bos. Akhirnya diketatin aja aturan. Makin ketat ya kan. Kalau paham Dan tipuannya makin canggih Bos ya. Itu kan meningkatkan skill sebenarnya. Iya. Tapi lu masih percaya ide lu bahwa negara itu harusnya Harus begitu, semakin makanya cara. seminim mungkin aja ngurus. Makanya harus dengan kayak digunain teknologi. Masa coba Menteri Keuangan stres takut boarding pass-nya hilang. Kalau nggak dia mesti ganti tiket pesawat. Dan pastikan first class ya Bang. Iya enggak? Nggak. Waktu zaman gue Bisnis. maksimal. Apalagi berangkatnya Iya. ke Ceko kan, Bang. Itu SPPD paling tinggi kalau di DPR tuh, Bang. Uang saku paling tinggi itu Ceko. Lu pernah ikut kunker ya ke sana? Pernah ngecek. Iya. Gue nyalek nggak ya gitu. Ceko tuh yang pernah protes tuh namanya Profesor Salim Said, mulai duta besar. Di bukunya, Iya, Salim. di bukunya ini protes Bang katanya. Kenapa? Ini bolak-balik orang Indonesia datang ke sini. Kan itu kan pabrik-pabrik senjata kan di situ kan. Gue temuin sama pabrik senjata, temuin sama Air Force-nya, militernya Ceko. Satu selesai pulang. Ditelepon balik sama Cekonya nggak diangkat. Datur lagi rombongan. Gue temuin lagi sama ini. Lama-lama gue telepon Presiden SBY, Pak, tolong larang semua pejabat Bapak ke sini. Karena semua datang ke sini ketemu militeri, ketemu industri militer, nggak ada yang comply, Bang. Gitu. Itu kan tipu. Iya. Makanya kemudian Katanya kan, diketatin. iya kata Prof Salim, gue yang malu bos katanya. Ini kan di bor Nggak, makanya itu yang gue bilang. dubes-dubes nih Der. kalau kumpul ditanya, Mr. Ambassador, gimana kelanjutan kita yang kemarin? Der, itu- Ya sudah tentu nggak ada. Itu Der, ini tukang nipu, tapi yang ditipu nggak tahu. Iya. Nah makanya jadi bingung. Kalau dia mereka saling ngerti nggak akan kayak gitu. Iya benar. Nah,
kan harusnya kan Bang, apa namanya, nawaitunya Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memperkecil penipuan, apa namanya, kita merasa ditipu juga, mempermudah ya segala macam. Tapi kan kalau kita lihat Bang, protesnya juga nggak kecil. Terutama yang belakangan ya, dari kelompok pekerja, kelompok buruh gitu ya. Itu paling kencang protesnya. Kelompok seperti kami ini nggak protes karena memang nggak ngerti aja, belum baca. Mungkin kalau kita baca juga ada gue bikin live streaming waktu itu baca. Ngerti nggak? Enggak. Total Politik bikin eksperimen Bang waktu itu. Berapa jam kita nih? 11 jam. 11 jam Baca, siaran live, baca every single pasal. Kita baca ini ya, jadi baca 1100 halaman. 11 jam non-stop. Nah, ini action aja. Ngerti kan? Gen Z yang penting ada ini. Kembali Bang, itu soal pekerja lah. Ini sektor pekerja, dan apalagi sekarang ini ada tech winter. Setiap baca berita tuh selain opininya Khatib Basri di Kompas ya, ada juga tuh baca-baca 1000 dipecat, tech winter, startup ini bangkrut, krisis segala macam. Jadi agak uncertainty-nya malah tinggi, kemungkinan dipecatnya. Gimana Bang? Jadi lihat ya. Nih gini. Ini jadi rada serius karena pertanyaannya. Iya. Emang dari tadi gua nggak serius. Jangan gitu dong Bang. Di dalam pasar kerja ya, itu ada 2 jenis, orang yang belum masuk sama orang yang udah masuk. Udah masuk tuh udah dapat kerja. Orang yang di dalam, yang disebut sebagai insider labor market, itu pingin diprotek dong. Ya kan? Ya udah kerja maksudnya ya. Udah kerja. Yang di luar pingin dapat kerja, pingin masuk dong. Ya ini outsider dari labor market. Sekarang 2003 kalau nggak salah, ada undang-undang ketenagakerjaan mengenai severance payment. Ya, apa namanya, pesangon. Ya. Nah, itu kalau dia jumlah waktunya panjang 10 tahun, kalau lupa persisnya 10 tahun kerja kalau nggak salah ya, 10 atau 15 tahun kerja, itu mungkin pesangonnya sekitar 32 bulan, 32 tuh. Bayangin ya, gajinya harus bayar. Bayangin kalau kemudian si perusahaan ketika dia lagi di business cycle tadi yang disebut sebagai tech winter, dia turun, dia mau memberhentikan orang, dia harus bayar 32 bulan. Lagi kusut keadaan, dia harus bayar 32 bulan. Gak mungkin sanggup kan? Ya, kalau dia pekerjaannya sedikit, oke. Tapi bayangin kalau sebuah perusahaan yang labor intensif, segitu banyak dibayar 32 bulan. Dia nggak sanggup. Akhirnya apa yang terjadi? Dia nggak mau hire worker buat permanen. Outsource. Dia nggak mau, karena kalau dia permanen, kalau ada apa-apa lagi business cycle-nya lagi downturn, dia harus bayar severance payment-nya segitu. Harus kalau memenuhi kewajiban tadi itu. Ya. Kalau enggak, dia akan kena. Yang terjadi akhirnya adalah dia bikin outsource atau kontrak. Dia kerja selama berapa tahun, berhenti, nanti rehire lagi. Akibatnya pekerja-pekerja yang dirugikan adalah yang di luar labor market. Yang tadi gue sebut outsider. Ini jumlahnya lebih gede daripada yang inside di dalam labor market. Jadi dengan kejadian seperti itu, bargaining power dari si perusahaan jauh lebih besar. Nah, apa yang terjadi? Mereka bikin aja kontrak segala macam. Dan kalau kontrak itu nggak ada protection. Nggak ada asuransi, nggak ada apa. Siapa pekerja kontrak paling banyak? Perempuan. Ya, itu yang terjadi. Jadi kebijakan yang idenya bagus di dalam pesangon untuk protect insider labor market, pada akhirnya itu membuat yang outsider nggak bisa masuk. Kemudian si perusahaan karena nggak sanggup, dia bikin itu jadi kontrak. Itu yang niatnya kemudian, baik ya? Niatnya baik. Itu noble lah, mulia gue sebut ya. Itu yang kemudian membuat investor dia menghindari Indonesia. Karena kalau bahasa kerennya itu severance payment act like a hiring tax. Jadi ada pajak untuk hire orang. Karena kalau dia berhentiin, bayarnya jadi mahal. Dia nggak mau hire orang. Satu, penyerapan tenaga kerjanya jadi lebih rendah. Kemudian yang kedua adalah
dia akan lari kepada kontrak. Hmm. Nah, ini yang kemudian di dalam Omnibus direvisi sehingga dibikin peraturannya, itu ada detailnya deh. Iya. Kalau kerja sekian jadi berapa. Itu yang tentu akan nimbulin resistensi dari pekerja. Oke. Karena pekerja itu akan bilang, loh kita udah ada insight di dalam labor market, kalau kita terjadi apa-apa sekarang pesangon kita bisa jadi jauh lebih kecil. Iya. Tapi kemudian Dibanding undang-undang lama. persis. Kemudian dikompensate tuh dengan ada yang pasti aturannya berapa gitu. Termasuk JHT tadi Bang. Betul. Ya? Jaminan hari tua Betul. ya. Jadi isu itu yang kemudian jadi isu yang sensitif dan krusial karena selalu perdebatannya adalah outsider dengan insider labor market. Kalau trade union ditanya pasti dia akan protect yang insider. Insider. Dia kan udah kerja di sana, ya. Jadi kalau ditanya apakah undang-undang tenaga kerja yang awal itu idenya mulia, tetapi akhirnya dia justru menimbulkan. Jadi belum tentu ya maksud baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik gitu. Iya benar. Itu puisinya T.S. Eliot, Bang. Iya. Hampir semua kekacauan di dunia ini diawali oleh niat baik katanya. Itu makanya Rendra kan maksud baik ada di pihak ya kan. Kenapa maksud baik dengan maksud baik harus berlaga? Iya. Aduh puisi. Bang. Aduh gue yang sangat tidak puitis ya kan namanya menonton kalian aja berdua kan.